Oke, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar pada saat malam ini? Kiranya kasih dan anugerah penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati dimanapun saudara-saudara beribadah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat malam hari ini saya akan berbicara mengenai Isa dan Yesus Kristus, karena saya melihat banyak sekali di media sosial atau di YouTube, di TikTok, di internet, dimanapun saya memperhatikan apologet Muslim pada umumnya, mereka menganggap bahwa Isa ini sama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, perlu saya bahas pada saat malam ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau simpang siur tentang siapa Isa, siapa Yesus Kristus. Dan harus saya pertegas, harus saya perjelas. Oleh karena itu saat malam ini saya akan membahas bahwa Isa dan Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Isa di dalam Quran, ya, Isa yang diceritakan di dalam Quran, dan Yesus Kristus yang diceritakan dalam kitab orang Kristen adalah pribadi yang berbeda. Kita akan mengupas secara berurutan, ya. Dimulai dari Isa. Di dalam Quran tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncul kisah Isa tanpa ada saksi, tanpa ada orang di sekelilingnya yang menyaksikan tentang kelahiran Isa. Sedangkan di dalam Kristen, Yesus Kristus silsilahnya sudah sangat jelas, ya, di mana dia berasal dari keturunan Daud. Sedangkan Isa yang diceritakan di dalam Quran tidak ada silsilah di mana asal usulnya. Itu yang pertama. Dimulai dari silsilah Yesus Kristus sudah sangat jelas di dalam Injil Matius. Di sana sudah sangat jelas bagaimana dia berasal dari keturunan Daud, dan itu sudah dinubuatkan oleh kitab para nabi. Sedangkan di dalam Quran, kisah Isa tentang kehadirannya tiba-tiba muncul, ya, ceritanya dalam surah Miriam. Kemudian yang kedua, perbedaannya dari nama saja sudah berbeda, ya. Kalau di dalam kitab Kristen, Yesus Kristus disebut dengan Mesias yang sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab para nabi mengenai kedatangannya, terutama yang sangat jelas di dalam nubuatan Yesaya mengenai kedatangan Mesias dan digenapi. Tetapi Isa tidak ada satupun, saya sudah membaca dari semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya yang menubuatkan tentang kedatangannya ke dunia. Tiba-tiba muncul begitu saja. Itu perbedaan yang kedua.
dari nama Isa tidak ada istilah lain. Kalau di Kristen, Yesus Kristus yang disebut dengan Mesias. Oke, itu yang kedua, dari nama. Kemudian dari ibu, ya, dari ibunya. Kalau di Kristen, namanya ibu yang mengandung Yesus Kristus itu adalah Maria, ya. Sudah sangat jelas, Maria. Kemudian ayah asuhnya, karena Yesus Kristus bukan dilahirkan dari darah dan daging, ya. Ayah asuhnya itu Yusuf. Sementara di dalam Quran, Isa, nama ibunya itu Maryam. Beda huruf, sudah berbeda orang. Kemudian ayah asuh, saya tidak tahu seperti apa kisahnya, tetapi di sana kalau tidak salah Imron, ya, itu perbedaan dari orang tua. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, Yesus Kristus berasal dari Roh Allah atau berasal dari perkataan Allah, yang kalau diartikan dia adalah perkataan Allah. Kalau kita ketahui bahwa perkataan Allah adalah pencipta, di mana kalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian, Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan perkataannya, sehingga segala sesuatu yang diciptakannya, yang dijadikannya itu hidup, maka jadilah segala makhluk hidup itu dengan perkataannya atau firman-Nya. Dan sudah sangat jelas bahwa Yesus Kristus ini adalah firman Allah. Sudah sangat jelas di dalam Injil Yohanes bagaimana firman itu menjadi manusia. Sedangkan Isa, ya, saya tidak tahu siapa yang menjadi saksinya ketika Maryam mendapatkan, ya, atau melihat Jibril memberitahukan bahwa dia akan mengandung dari Roh Allah atau Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa di Quran sebagian besar mereka menganggap Isa sebagai ciptaan? Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perkataan Allah itu adalah firman. Sehingga dengan firman itulah dijadikan segala sesuatu. Di Kristen sudah sangat jelas, ya, bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan manusianya adalah manusia yang kudus, yang tidak bercacat, tidak berdosa. Karena apa? Dia adalah firman Allah. Dia adalah perkataan Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa orang atau bayi yang dikatakan manusia biasa, dia berasal dari hubungan biologis atau hubungan seksual antara suami dan istri. Sedangkan Yesus adalah firman Allah. Karena apa? Di dalam Injil Yohanes pasal 1 sangat jelas, di mana dia bukan dihasilkan dari darah dan daging, melainkan dari perkataan Allah. Oleh karena itu dia disebut firman Allah. Karena dia berasal dari diri Allah itu sendiri. Kemudian perbedaan selanjutnya, ya, di dalam Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya, ya, di sana dijelaskan bagaimana pribadi Yesus
dia menceritakan dirinya bahwa dia lahir ke dunia ini untuk sebuah tujuan, yaitu menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi yang menceritakan tentang dirinya. Tetapi di dalam Quran, Isa muncul begitu saja. Tidak ada yang menyaksikannya. Kelahirannya kapan, siapa yang menyaksikannya, dan siapa yang mempersembahkan segala kematian dan sebagainya. Tetapi Yesus Kristus sudah sangat jelas. Dia lahir di mana? Di kandang domba. Sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma dan tidak tahu siapa yang menjadi saksinya. Sedangkan Yesus Kristus sudah sangat jelas yang menjadi saksinya. Para gembala, ya, gembala ternak yang menyaksikannya. Bahkan orang-orang Majus yang mempersembahkan segala emas, kemayan, dan mur kepada Yesus Kristus, dan kelahirannya pada masa zaman Herodes. Tetapi mengenai Isa tidak tahu lahir pada masa siapa, pada zaman siapa, tidak tahu, tanpa ada sesuatu yang jelas. Tetapi Yesus Kristus sudah sangat jelas lahir pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, Yesus Kristus ketika dia berumur 8 tahun, dia disunat, ya, dia disunat. Tetapi Isa tidak tahu saat kelahirannya seperti apa. Tidak ada kisah yang menceritakan Isa itu disunat, tidak ada. Saya sudah membaca di dalam Quran tentang Isa. Tidak ada yang menceritakan dia disunat kapan, itu tidak ada. Kemudian dalam perjalanan kisahnya, kalau Yesus Kristus di masa hidupnya, dia selalu ke bait Allah. Dia terus berargumen dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tua-tua Yahudi. Bahkan dia begitu menunjukkan segala hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah. Tetapi Isa tidak tahu, perjalanan kisahnya itu tidak tahu kapan. Di dalam Alkitab sudah sangat jelas Yesus memberitakan kerajaan Allah ke dalam dunia, ya. Kerajaan Allah diberitakan, bagaimana orang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh itu ada berjalan, orang buta itu diceritakan dalam Injil Matius, Markus, dan seterusnya diceritakan. Lalu orang tuli juga diceritakan di situ. Kemudian orang mati yang dibangkitkan, orang yang kerasukan dan sebagainya. Itu sudah sangat jelas Injil tentang Yesus Kristus pada saat dia membawa pesan dari Allah, di mana dia sebagai firman membawa pesan yang diperintahkan oleh Allah untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi mengenai dirinya yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sedangkan di dalam Quran mengenai Isa, memang di sana disebutkan bahwa Isa menyembuhkan orang sakit, tetapi orang yang sakit itu tidak jelas siapa. Kemudian dia menyembuhkan orang yang buta. Di situ juga ada, tapi tidak jelas siapa yang disembuhkan orang buta itu. Kemudian orang lumpuh, orang yang dibangkitkan, katanya dengan seizin Allah. Tetapi perjalanan kisah hidupnya
selama di dunia itu tidak dicatat, ya. Tidak ada yang menyaksikannya kisah perjalanan Isa ketika di dalam dunia ini. Bahkan di dalam Quran sendiri tidak dijelaskan, tidak ada Injil dicatat di dalam Quran. Padahal sudah sangat jelas diperintahkan dalam Al-Maidah ayat 68 bahwa setiap orang wajib menegakkan Taurat dan Injil. Dengan kata lain, wajib melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam Taurat dan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tetapi pertanyaannya, saya sudah membaca sampai selesai, ya, kitab teman-teman kita, saudara kita. Saya sudah membaca, tidak ada sedikit pun Taurat atau Injil yang disebutkan oleh Taurat, oleh Quran itu. Satu-satunya Taurat dan Injil yang ada hanyalah di dalam Alkitab orang Kristen. Kenapa mereka diwajibkan untuk membaca itu, untuk melakukannya? Di sana dijelaskan, karena di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya atau jalan kebenaran. Oleh karena itu dikatakan di dalam Al-Maidah ayat 68, siapapun yang tidak menegakkan atau melakukan Taurat dan Injil itu, mereka tidak dianggap beragama sedikit pun. Pertanyaannya, bagaimana mereka mau melakukannya sedangkan Taurat dan Injil yang dimaksudkan oleh Quran itu tidak tertulis di dalam Quran? Satu-satunya yang ada hanya di dalam Alkitab orang Kristen. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan mengenai dirinya di dalam kitab Kristen, Yesus Kristus sudah menubuatkan tentang dirinya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sudah sangat jelas bagaimana dia menderita, dia mati, dia disiksa, dia dihina, dia diserahkan oleh tua-tua Yahudi, oleh orang-orang Farisi, oleh tua-tua agama, ya. Bagaimana dia akan mati, disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Kemudian pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu sudah sangat jelas sekali bagaimana Yesus Kristus menubuatkan tentang dirinya. Sedangkan di dalam Quran itu tidak bisa dijelaskan. Di dalam surah An-Nisa pasal 157 di sana dijelaskan bahwa Isa itu tidak mati, melainkan yang mati adalah orang yang diserupakan. Pertanyaan bagi kita, kalau di situ dijelaskan Isa tidak mati, siapakah orang yang diserupakan itu yang dimaksud oleh Quran? Di situ juga tidak dijelaskan. Ya, ingat baik-baik. Di An-Nisa ayat 157 di sana dijelaskan bahwa Isa itu tidak mati. Ingat ya. Di An-Nisa ayat 157 Isa tidak mati. Nah, tetapi teman-teman perlu diperhatikan di ayat selanjutnya. Di ayat 159 di situ Isa dikatakan mati, ya. Isa dikatakan meninggal. Pertanyaan bagi kita, apa penyebab kematian Isa yang dimaksudkan di ayat 159, ya. Di An-Nisa 159 di situ dijelaskan bahwa Isa itu meninggal atau mati. Tetapi
Apa sebab kematiannya? Di situ tidak jelaskan. Makanya disitulah perbedaannya. Apa yang menyebabkan dia mati tidak dijelaskan di situ. Tidak dijelaskan di An-Nisa 159. Apa yang menjadi sebab kematiannya itu tidak dijelaskan. Padahal di ayat 157, An-Nisa 157, di sana dikatakan Isa tidak mati. Nah, ini dua ayat yang kontradiksi. Ayat yang satu mengatakan Isa tidak mati. Ayat yang kedua, ayat yang satu lagi mengatakan Isa mati. Tetapi sebabnya tidak diketahui. Apa penyebab kematiannya? Dan ini sudah saya tanyakan kepada apologet Islam, teman-teman yang suka berdebat. Semoga bisa disampaikan, bisa kepada Zuma, kepada Donitan, kepada Rifa, kepada Jesslyn, Yonatan Nandar, boleh ditanyakan kepada siapapun ya, tolong ditanyakan. Di dalam An-Nisa dalam An-Nisa ayat 157, di situ Isa dikatakan tidak mati, melainkan orang yang diserupakan. Tolong ditanyakan siapa orang yang diserupakan itu. Kemudian di ayat 159, di situ Isa meninggal. Pertanyaannya, apa penyebab kematiannya? Nah, nanti teman-teman boleh sebarkan video saya ini. Saya mau bertanya kepada mereka, apa sebab kematian Isa di situ? Bahkan di surah Maryam ayat 33, di sana dikatakan Isa itu lahir, Isa itu wafat, Isa itu dibangkitkan. Ya, sudah jelas. Isa lahir, Isa wafat, Isa dibangkitkan. Tetapi tidak diceritakan siapa yang membangkitkannya, siapa yang menjadi saksi, siapa yang menguburkannya, itu tidak dijelaskan. Isa dilahirkan, tidak ada yang menyaksikan peristiwa kelahirannya. Kemudian Isa wafat, tidak ada yang menyaksikannya. Kapan dia wafat, apa sebabnya dia wafat, siapa yang menguburkannya, dan ketika dia bangkit, siapa yang menjadi saksi dia bangkit. Ya, di situ tidak dijelaskan. Tetapi di dalam Alkitab sudah sangat jelas bagaimana Yesus lahir. Ya, Yesus lahir, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, di mana dia datang ke dalam dunia yang pertama untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi yang menjelaskan tentang kedatangannya ke dalam dunia. Dan itu sudah terbukti, dia datang ke dunia menjadi manusia. Itu sudah sangat jelas. Saksi pada saat kelahirannya sudah sangat jelas. Kemudian perjalanan kisah hidup Yesus Kristus, firman yang dibawakan olehnya, pesan atau apa yang dia bawa, perintah dari Allah, sudah sangat jelas. Dia memberitakan kepada segala manusia tentang kerajaan Allah, tentang dirinya, bagaimana orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang mati bangkit. Semuanya itu sudah diceritakan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah sangat jelas firman Yesus Kristus yang dia bawa dari Allah. Sedangkan Isa tidak ada sedikit pun
Injil yang tertulis di dalam Quran tentang kisah hidupnya, bagaimana hidupnya di dalam dunia, siapa yang menjadi saksi hidupnya ketika di dalam dunia. Di situ dia hanya diceritakan dia lahir melalui seorang perempuan Maryam, kemudian tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba dia mati, dia bangkit, dan tidak ada ayat sedikit pun yang mengatakan dirinya terangkat ke surga. Tidak ada saksi. Yesus sudah sangat jelas saksi hidupnya, bagaimana dia mati, sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi. Bagaimana dia dikubur, orang yang menguburkannya itu sangat jelas. Yusuf, orang Arimatea, ya, ketika dia meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus Kristus, ya, mayat di sini adalah manusianya Yesus Kristus, tetapi kealahannya tidak mati. Di dalam Injil Matius sudah sangat jelas di mana kealahan Yesus Kristus. Ketika kemanusiaannya itu dikubur, dia berada di dalam perut bumi. Di sana dia dikatakan seperti Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam rahim bumi. Apa yang dilakukan di sana? Dia membangkitkan orang-orang yang sudah mati, ya, orang-orang yang dulunya sudah mati, dibangkitkannya. Di situ perbedaannya, saudara-saudara. Jadi maut tidak berkuasa atas kealahan Yesus Kristus. Di situ letaknya sudah sangat jelas bagaimana Yesus Kristus dikuburkan dan ada saksinya, bahkan dicap materai, ya, dicap materai oleh raja. Tetapi sebab kematian Isa tidak pernah diceritakan. Kemudian tentang kebangkitan Yesus Kristus, di situ dia sudah menubuatkan dirinya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu dia sendiri yang mengatakan, ya. Sementara Isa tidak pernah dia mengatakan dia akan bangkit dari antara orang mati. Di sana tidak bisa dijelaskan, ya, di dalam kitab teman-teman kita, tetapi di dalam kitab Kristen sudah sangat jelas bagaimana Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kita sembah, bangkit dari antara orang mati, ya. Kemudian di dalam Injil Yohanes, Yesus juga mengatakan dirinya berasal dari Allah. Makanya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 di sana dikatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Artinya dia adalah firman Allah. Dia berasal dari diri Allah. Makanya maut tidak berkuasa atas diri Yesus. Maut tidak berkuasa. Saya sering sekali mendengar teman-teman kita dari seberang, Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Yesus mati terkutuk. Mereka hanya melihat pada saat kematiannya, karena mereka menilai hanya untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Padahal di dalam kitab Kristen sudah sangat jelas bagaimana Yesus tidak hanya mati, ya, tidak hanya mati di atas kayu salib, tetapi Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan banyak sekali saksi hidupnya, yaitu murid-murid yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sudah sangat jelas.
Sementara Isa di dalam kitab teman-teman kita tidak dijelaskan siapa murid-muridnya, siapa pengikut-pengikutnya, tidak dijelaskan. Ya, hanya mati yang tidak diketahui sebabnya karena apa, tiba-tiba bangkit yang tidak diketahui siapa yang menjadi saksinya, tidak jelas. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang paling penting yang perlu teman-teman dengar baik-baik. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, ya, karena dia adalah firman Allah. Dia datang ke dalam dunia ini membawa visi misinya Allah. Makanya di dalam Injil Yohanes dia katakan, dia hanya melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah yang dimaksudkan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Makanya di dalam Injil Yohanes di sana dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sementara Isa tidak pernah dia berfirman, tidak pernah dia membawa pesan Allah, tidak pernah. Di situ hanya menceritakan saja bagaimana dia lahir, bagaimana dia mati, tetapi ada juga dikatakan dia tidak mati, bagaimana dia bangkit, tetapi perjalanan hidupnya tidak jelas. Karena itu besar kemungkinan cerita tentang Isa besar kemungkinan merupakan cerita fiktif, karena semua orang juga bisa menulis cerita. Seperti saya menulis skripsi pasti mencatat catatan kaki atau kata-kata dari orang-orang. Tetapi Yesus Kristus sudah dinubuatkan bagaimana dia mati untuk menebus dosa umat manusia. Yang pertama secara khusus ditujukan kepada bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel adalah umat pilihan, umat perjanjian, ya, di mana meskipun bangsa Israel menolak kedatangan Yesus Kristus, menolak Mesias atau Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, tetapi dia menjadi tetapi dia datang untuk mengampuni bangsa Israel secara khusus, yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum untuk seluruh umat manusia, seperti di dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya, di sana Injil Yohanes pasal 10, di mana dia mengatakan bahwa ada domba-domba lain yang perlu diselamatkannya. Ya, dia menyebut domba-domba lain. Itulah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika mereka percaya, maka mereka akan diselamatkan. Nah, pasti teman-teman akan bertanya, apakah ada ayat mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak manusia? Karena Yesus Kristus disebut sebagai anak manusia. Teman-teman bisa membaca dalam Injil Matius pasal, dia memiliki nama yang sama, Tuhan Allah. Teman-teman bisa membaca nanti di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 12. Di sana sudah sangat jelas ketika Yesus berdoa kepada Allah sang pemilik firman, yaitu Yesus Kristus sebagai firman. Di sana dia berdoa agar dia memberkati murid-muridnya supaya tidak binasa. Dan di sana dikatakan, seperti namamu yang engkau berikan padaku. Kita ketahui bahwa nama Allah baik di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru
di situ disebutkan bahwa Tuhan Allah. Demikian juga Yesus dipanggil Tuhan Allah. Karena apa? Yesus dan Allah adalah satu. Makanya ini yang perlu saya koreksi dari teman-teman, bahwa tidak ada kaitannya antara Yesus dan Isa. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sedangkan Isa mereka menganggap sebagai manusia biasa. Kalau begitu, ketika mereka mengatakan Isa manusia biasa, sama saja mereka mengatakan Allah punya anak. Karena apa? Manusia itu dikatakan manusia biasa dihasilkan dari hubungan suami istri atau seksual dari darah dan daging. Makanya sudah sangat tepat di dalam kitab Kristen Yesus disebut firman Allah yang menjadi manusia. Karena apa? Dia adalah perkataan Allah. Dari perkataan Allah itu dijadikan segala sesuatu. Makanya perkataan Allah itu hidup. Oleh karena itu, Yesus itu hidup selama-lamanya bersama dengan Allah, sang pemilik firman, yaitu Yesus Kristus sebagai firman. Sudah sangat jelas. Jadi jangan salah. Jangan teman-teman yang di luar Kristen selalu hanya mengarah Yesus itu mati terkutuk di atas kayu salib, mati terkutuk di atas kayu salib, tetapi kalian hanya mencopot-copot ayat saja. Kalian tidak membaca secara keseluruhan bagaimana Yesus mati, dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga. Bahkan dalam Injil Yohanes sudah sangat jelas dalam Yohanes 3 ayat 13, di mana dia menyatakan dirinya berasal dari surga. Isa tidak pernah mengatakan dirinya berasal dari surga. Tidak ada pernah perkataan Isa di dalam Quran, tidak pernah. Aku adalah, aku adalah, aku adalah, dan sebagainya. Tetapi Yesus Kristus sudah sangat jelas. Itu membuktikan dia membawa misi dari Allah yang benar, bukan dari Allah yang menurunkan firman menjadi buku. Nah, itu perlu dipertanyakan. Masa firman menjadi buku? Sedangkan di Kristen, firman hidup sampai selama-lamanya. Kita lihat ketika Allah berfirman, dijadikan segala sesuatu, maka hidup segala sesuatu. Tetapi, kenapa di teman-teman kita, firman, ketika firman itu berkata-kata, lalu tiba-tiba jadi buku? Itu perlu dipertanyakan. Tetapi itu ranahnya mereka. Saya tidak mau ikut campur urusan mereka. Terserah mereka mau mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu sudah, memang Yesus mati di atas kayu salib. Sudah sangat jelas. Menebus dosa manusia. Tetapi perbedaannya, dia manusia kudus dari Allah, bukan manusia berdosa. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Mati dan ada kuburannya sampai hari ini. Tetapi Yesus mati, bangkit, hidup kembali, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itulah perbedaannya, saudara-saudara. Sedang sekarang pilihan bagi kita semuanya. Silakan memilih ajaran yang berasal dari surga yang dibawakan oleh Yesus Kristus sebagai firman, di mana dia membawa misi dari Allah sebagai sang pemilik firman, atau ajaran yang dibawakan oleh manusia yang firmannya menjadi buku. Silahkan memilih. Tetapi saya mau tegaskan sekali lagi, jangan kalian mengait-ngaitkan Isa dengan Yesus. Bukan pribadi yang sama. Saya tegaskan,
Karena Isa tidak ada sama sekali firman yang dia bawa. Cari saja. Tidak pernah diceritakan firman yang dia bawa, yang ditugaskan oleh SWT kepadanya. Tetapi Yesus Kristus sudah sangat jelas. Dia membawa pesan dari Allah sebagai pemilik firman, bahwa segala yang tertulis di dalam kitab para nabi dan kitab di dalam Injil sudah tergenapi. Saudara-saudara, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sekali lagi sampaikan pertanyaan saya kepada teman-teman, boleh kepada apologet teman-teman kita muslim. Di An-Nisa ayat 157, di sana dikatakan Isa tidak mati, melainkan orang yang diserupakan. Nanti tolong ditanyakan, siapakah orang yang diserupakan itu? Kemudian di An-Nisa 159, di situ dijelaskan Isa meninggal. Tanyakan apa sebab kematiannya, ya. Kemudian di surah Maryam ayat 33, di sana dikatakan dia lahir, dia wafat, dia bangkit. Siapa yang menjadi saksi hidup selama perjalanan hidupnya? Silahkan ditanyakan. Kitab teman-teman kita tidak pernah tercatat sedikit pun Taurat dan Injil, bahkan Jamur, ya, tidak pernah ada di dalam kitab teman-teman kita. Taurat dan Injil, kisah perjalanan para nabi mulai dari lahir sampai mati, nubuatan-nubuatan tercatat di dalam Alkitab Kristen. Meskipun banyak di antara teman-teman kita menganggap kitab kita itu dipalsukan, terserah. Tetapi dari fakta kita sudah mengetahui bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Lalu untuk apa? Kenapa firman itu menjadi manusia? Ini perlu teman-teman perhatikan. Pada perjanjian lama, orang-orang pada waktu itu mempersembahkan korban penebusan salah atau korban penebusan dosa hanyalah melalui para nabi. Hanya para nabi yang menjadi perantara. Artinya mereka tidak pernah melihat Allah. Masih samar-samar karena hanya melalui perantara para nabi. Tetapi yang begitu luar biasa, ketika firman itu menjadi manusia, dicatat baik-baik. Ketika firman menjadi manusia, itu Allah sedang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Untuk apa? Karena ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Segala sesuatu yang ada dalam kerajaan surga, dia ceritakan bahwa ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi tujuan adalah untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang benar-benar nyata, benar-benar ada, ya. Jadi tidak samar-samar lagi. Oleh karena itu, Yesus ketika dia bercakap-cakap dengan Filipus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 dan 10. Ketika kamu melihat aku, kamu sudah melihat Allah. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus adalah firman.
Allah adalah sang pemilik firman. Makanya ketika orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah menunjukkan orang sudah melihat Allah. Karena Yesus Kristus adalah wujud dari diri Allah. Makanya ketika orang Kristen menyembah, bukan lagi dibatasi oleh tempat menghadap kemana, tidak. Di mana saja, di hutan bisa, di kebun bisa, di sekolah bisa. Tidak lagi menghadap tempat tertentu ke arah mana. Karena apa? Makanya di dalam Injil Yohanes 14, di sana dikatakan bahwa semua ada waktunya. Orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi orang berdoa di dalam roh, bukan menghadap tempat tertentu. Tidak. Oleh sebab itu, kepada teman-teman atau saudara-saudaraku yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teguhkan iman kalian, kuatkan iman kalian. Karena apa? Kita sudah memilih jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah wujud dari diri Allah. Ketika kita menyembah Allah di dalam Yesus Kristus, sama saja kita menyembah Allah. Apa Yesus katakan? Aku kenal Allah yang hidup, Allah yang benar. Ketika Yesus katakan mengenal Allah yang benar, bagaimana dengan yang lain? Nah, itu terserah. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, saya tegaskan lagi, stop cocok-cocok logi, ya, mengait-ngaitkan kitab, mengait-ngaitkan kisah Isa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak sama. Tidak sama, saya mau jelaskan. Tidak sama. Dan stop kalian bawa-bawa nama Yesus Kristus di dalam iman kalian. Karena tidak pernah tercatat sedikit pun tentang nama Yesus Kristus di dalam kitab kalian. Jadi urus saja iman kalian. Jangan samakan, berbeda. Karena Yesus Kristus punya firman, yaitu dia membawa, menceritakan tentang kerajaan Allah. Tunjukkan sama saya, ada enggak firman yang dibawakan oleh Isa? Dia adalah pribadi yang berbeda. Sekali lagi saya katakan, Isa dan Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda. Mari teman-teman, saudara-saudaraku, orang-orang Kristen yang sampai hari ini terus berjuang, bergantung, berharap, saya ingatkan, kuatkan iman teman-teman. Karena apa? Kedatangan Yesus kali kedua sudah dekat. Mari kita kuduskan segala hati, pikiran, perkataan, jiwa, roh kita, supaya kita dapat mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah. Dia bukan ciptaan, tetapi dia adalah firman Allah. Pencipta, sama seperti Bapa, sama seperti Allah. Karena dia adalah perkataan Allah. Dia adalah firman Allah. Mari kita bersuka cita, bergembira ria. Siapapun tidak akan pernah bisa membandingkan pribadi Yesus Kristus. Karena dia berbeda dengan Isa. Berbeda. Demikianlah pemaparan saya, penjelasan saya. Semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom.